sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerus Gegen. Saya adalah pengurus Dewan Perwakilan Komisariat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kebetulan saya dipercaya oleh ketua di bidang organisasi, kaderisasi, dan hukum. Pada hari ini saya akan berbicara tentang peran dan keberadaan struktur organisasi serta kaderisasi dan kebebasan berorganisasi. Sesungguhnya bahwa kita sebagai insan perawat adalah sesuatu yang perlu kita rangkum dan perlu kita mengetahui wadah kita dan apa fungsi dan peran sebagai wadah kita, yaitu organisasi profesi. Kita ketahui bahwa organisasi profesi perawat ada dalam satu naungan, yaitu namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kita ketahui juga, mungkin teman-teman umumnya sudah mengetahui, karena umur organisasi kita sudah 47 tahun. Tentu teman-teman sudah mengetahui dan membaca bagaimana peran organisasi profesi selama ini. Karena mutlak bagi kita sebagai perawat harus ikut di organisasi profesi. Ya. Saya sedikit akan jelaskan, dan mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa struktur organisasi perawat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat komisariat. Ini kita review kembali bahwa sangat penting kita mengetahui kedudukan organisasi kita di mana, terutama kita yang bekerja dalam tatanan pelayanan yang paling bawah, tatanan yang paling mendasar, yaitu rumah sakit. Mungkin teman-teman juga berbicara soal kesehatan, puskesmas, klinik, dan itu semua dirangkum dalam satu kesatuan, yaitu komisariat. Oke, kita bicara soal yang tingkat pertama, yaitu ada yang namanya Dewan Pengurus Pusat, kalau kita singkat DPP. Jadi kita ada naungannya. Secara struktural ada tingkat-tingkatannya. DPP, kemudian dia di bawahnya ada Dewan Pengurus Wilayah atau yang disebut provinsi. Jadi ketika provinsi itu membawahi dan menaungi peran perawat adanya di tingkat provinsi. Dan kita tahu bahwa Indonesia ada 34 provinsi, dan 34 provinsi itulah organisasi kita ada. Nah, kemudian di tingkat provinsi ada satu tingkat lagi di bawahnya, yaitu DPD, ya, Dewan Pertimbangan Daerah, Perwakilan Daerah. Nah, tingkat kabupaten kota, dan di situ juga naungan beberapa organisasi perawat. Kenapa itu ada struktur bertingkat? Karena supaya memudahkan berorganisasi, memudahkan memantau, memudahkan untuk mengadvokasi, memudahkan untuk berorganisasi dan kolaborasi. Lalu bicara satu tingkat lagi di bawahnya, yaitu DPK, Dewan Perwakilan Komisariat atau Dewan Pengurus Komisariat. Kebetulan saya ada di struktural yang paling bawah di Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan saya kebetulan dipercaya sudah mungkin 3 periode sebagai ketua bidang organisasi, dan sebelumnya juga saya sudah berkecimpung di tingkat provinsi, kemudian DPD, dan hari ini saya pun dipercaya di DPD di bidang organisasi dan bidang hukum juga. Nah, peran dan organisasi sangat penting teman-teman, karena kita tahu bahwa banyak permasalahan yang harus kita ketahui mengenai fungsi dan peran organisasi. Lalu kalau kita berbicara soal organisasi dalam anggaran dasar dengan rumah tangga, salah satu ketua masa berlakunya 5 tahun, boleh dipilih kembali dalam 2 periode. Kebetulan saya berbicara soal kaderisasi dan organisasi dan advokasi. Hari ini saya akan menekankan bagaimana pentingnya kaderisasi, karena bagaimanapun juga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, sesungguhnya faktanya yang paling banyak perawat yang di rumah sakit adalah paling besar tenaganya. Saya selalu berbicara berkali-kali
bargaining power perawat itu sangat menentukan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya bargaining power dengan tenaga kesehatan yang lainnya? Padahal sesungguhnya tenaga kita yang paling banyak menjadi underground. Nah, bagaimana kaderisasi itu ditingkatkan sehingga kita, kalau saya boleh meminta atau meminjam nama istilah militan, ini penting. Karena seseorang pemimpin di organisasi tidak dibutuhkan saja kepintaran, tapi bagaimana dia bisa mengumpulkan orang, memotivasi orang, lalu menciptakan kader-kader berikutnya. Kita bukan organisasi politik, kita bukan organisasi yang tidak terstruktur. Kita punya tingkatan, punya sesuatu yang luar biasa, sehingga kita ingin mencetak orang-orang yang luar biasa dalam organisasi perawat ini. Nah, ini semua juga ada dirangkum dalam suatu aturan. Jadi teman-teman juga jangan takut ketika saya berbicara organisasi, ketika saya berbicara kaderisasi, ketika berbicara saya militansi, ketika bicara hak dan kewajiban perawat. Jangan takut. Sesungguhnya semua itu ada aturannya. Yang namanya kebebasan organisasi, kalau kita menganut kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, adalah kebebasan berserikat dan berorganisasi dilindungi oleh negara, termasuk dalam Undang-Undang HAM menjadi dasar orang berserikat. Kebebasan, kalau kita berbicara soal kebebasan, tentu alam demokrasi. Tapi tentu alam demokrasi itu tidak kebablasan. Kita juga harus tahu ada koridor-koridor yang harus kita tahu dan harus kita ikutin. Tidak serta-merta ada kebebasan lalu kita segalanya ditabrak. Tentu tidak. Dan inilah yang harus kita ketahui oleh teman-teman perawat. Bagaimanapun yang saya bilang tadi, suka atau tidak suka, kita harus tahu. Ya, harus tahu bagaimana organisasi, bagaimana organisasi harus berjalan. Tentu harus ada kaderisasi. Kaderisasi itu harus ada pemimpin yang memang digantikan. Ya. Kemudian orang bagaimana supaya nyaman berorganisasi, tentu ada aturan-aturan yang harus kita tahu bahwa kita dilindungi juga oleh undang-undang. Jadi kita jangan takut teman-teman. Sesuatu hal yang luar biasa. Ya. People powernya perawat itu luar biasa. Kalau kita bersatu, kalau kita selalu berkesinambungan, itu tidak akan pernah putus. Nah, jadi mungkin hari ini saya bahas sampai situ dulu sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana organisasi. Jadi nanti terlalu banyak juga kita bingung. Ya, jadi mungkin nanti tema yang berikutnya mungkin nanti akan bahas lagi yang lebih menarik, misalnya hak dan kewajiban perawat, kemudian bagaimana mengadvokasi perawat ketika terjadi tuntutan malpraktek, banyak sekali. Kemudian berbicara lagi tentang delegasi dan mandat. Itu mungkin teman-teman dari saya tutup mungkin tema hari ini. Terima kasih dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe untuk video-video di channel kami. Terima kasih. Salam sehat, semangat.